Pemirsa, tempat pembuangan sampah di Kelurahan Bakti Jaya, Depok, Jawa Barat membludak hingga memakan badan jalan lingkungan. Kondisi ini terjadi karena tempat pembuangan akhir atau TPA Cipayung mengalami over kapasitas sampah. Penumpukan sampah di TPS Bakti Jaya, Sukma Jaya, Depok sudah terjadi sejak Sabtu 3 Januari lalu. Biasanya petugas kebersihan membersihkan sampah setiap hari. Namun karena ada kendala di TPA Cipayung, sampah menumpuk di TPS ini. Petugas juga belum bisa mengangkut sampah karena kekurangan armada kendaraan pengangkut. Setiap hari TPS Bakti Jaya hanya mampu menampung sekitar 2 bak tronton sampah. Dan akibat penumpukan yang membludak hingga memakan badan jalan, warga setempat sempat memprotes kondisi ini. Pemirsa, tumpukan sampah di tempat pembuangan akhir Cipayung, Kota Depok kembali menjadi sorotan. Jadi hujan deras Desember lalu memicu longsoran sampah yang menyumbat aliran sungai Pesanggerahan dan menyebabkan munculnya genangan air yang sulit untuk surut. Liputan khusus Metropolitan kali ini mengulas kondisi TPA Cipayung, dampaknya bagi warga serta sorotan pegiat lingkungan terhadap sistem pengelolaan sampah yang dinilai belum menyentuh akar masalah. Kok ada suaranya? Lalu pertanyaan selanjutnya, apakah benar pada akhirnya sampah-sampah itu sudah benar-benar selesai permasalahannya? TPA Cipayung yang berada di Depok, Jawa Barat. TPA Cipayung yang sudah berada di sini sejak puluhan tahun sempat menimbulkan masalah. Tumpukan sampah ini sempat longsor pada akhir tahun 2025 akibat intensitas hujan yang deras yang mengakibatkan sempitnya dan tersumbatnya aliran sungai yang ada di Sungai Pesanggerahan di belakang atau di balik sampah ini. Lalu sebenarnya apa yang terjadi pada TPA Cipayung? Lalu bagaimana penanganan yang dilakukan di TPA Cipayung ini dan khususnya penanganan yang akan dilakukan pemerintah agar memberikan kenyamanan dan meminimalkan keluhan warga sekitar. Inilah Metropolitan bersama saya Arbida Donosbito. Setiap hari sekitar 1.000 ton sampah masuk ke TPA Cipayung. Sampah ini ditimbun di area yang telah digunakan sejak lebih dari 4 dekade lalu dengan ketinggian timbunan mencapai 30 meter. Keberadaan TPA yang berdekatan dengan Sungai Pesanggerahan membuat aliran sungai semakin menyempit. Bahkan kini letak sungai bergeser dari lokasi awal. TPA pun mengaku telah melakukan berbagai upaya seperti normalisasi hingga menaikkan kerjasama dengan swasta dalam pengelolaan limbah. Sebenarnya ini TPA Cipayung itu sudah cukup lama keberadaannya, kurang lebih 40 tahun yang lalu, dari tahun 1984. Awalnya ini dulu hanya warga yang menggunakan lokasi ini sebagai pembuangan sementara karena di sini awalnya itu lokasi tambang kapur. Kemudian tahun 90-an diambil alih oleh pemerintah kota, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor, kemudian diberikan kepada pemerintah Kota Depok setelah Kota Depok berdiri tahun 1999. Untuk saat ini TPA Cipayung itu luasnya 18,2 hektar yang berada di 2 kecamatan dan 2 kelurahan, yaitu Kelurahan Cipayung, Kecamatan Cipayung, dan Kelurahan Pasir Putih, Kecamatan Sawangan. Dan dibatasi dengan Sungai Pesanggerahan yang mengalir dari Kota Bogor menuju Kota Jakarta, itu seperti itu. Untuk TPA Cipayung sendiri sebenarnya sesuai dengan perhitungan teknis itu sudah melebihi kapasitas itu di tahun 2016. Kemudian karena kita belum menemukan alternatif lokasi lain yang representatif dalam artian untuk lokasi, kemudian keadaan kondisi masyarakat yang bisa menerima keberadaan TPA, akhirnya kami tetap berada di lokasi ini. Tanggal 28 kemarin, bulan Desember emang puncaknya musim hujan, khususnya di daerah Cipayung sini, tapi alhamdulillah untuk kondisi bencana alam kita tidak terjadi suatu kejadian yang membahayakan, baik itu membahayakan secara ekologis atau ke sungai atau juga ke dampak ke pembuangan sampah sendiri gitu. Jadi cukup aman sebenarnya, tapi karena musim hujan kita berada ketinggian kurang lebih 30 meter, kemudian sertai petir juga, di atas juga di sini kebetulan keberadaan sutet, ini sutet Jawa Bali
Jadi kita kalau musim hujan itu alatnya berhenti sementara gitu. Karena kita khawatirkan ada petir dan lain sebagainya yang membahayakan petugas kami yang sedang bekerja di atas tumpukan sampah. Jarak 1 kilometer dari TPA Cipayung sudah terlihat akibat dampak kondisi ini paling dirasakan oleh warga yang tinggal di sekitar TPA, yakni tergenangnya air di wilayah RT 04 RW 08 Kelurahan Cipayung yang tak surut selama 2 tahun. Genangan air yang telah terjadi lebih dari 2 tahun ini tidak hanya menghambat aktivitas warga, namun juga mempengaruhi mata pencarian. Jalan yang dulu ramai kini terendam dan akses antar wilayah terputus. Saya asal dari Medan. Iya, udah lama sini. Ibu, ini banjir yang ada di samping ini atau genangan air ini sudah berapa lama terjadi, Bu? Sebelumnya? Lebih 2 tahun lebih. Itu diakibatkan apa, Bu, kalau boleh tahu, Bu? Ya itu TPA sono ketutup saluran airnya kalinya. Oke. Ini karena hujan deras ya, Bu, ya, yang menyebabkan jadinya tersumbat gitu, Bu. Pernah ada nggak, Bu, warga mengeluhkan langsung ke TPA-nya, pihak TPA? Ya udah biasa, emang orang pada di sini kerjanya di sono. Terus tapi tanggapan mereka ketika Ibu atau warga sini mengeluhkan itu apa, Bu? Ya secepatnya diinin aja, didandanin gitu. Kalau boleh tahu dampak yang paling dirasain sama Ibu sama warga apa, Bu? Ya kedagang sepi. Kalau ibu mah Kalau dulu kayak gimana, Bu? rame, ini kan jalanan rame, kemana-mana bisa. Akses dari wilayah sini sama Iya kayak sono Sawangan bisa, kemana-mana bisa. Ini paling aktif jalanannya rame. Kalau boleh tahu dari awal itu gimana, Bu, sampai tiba-tiba ada genangan air? Awalnya itu jalanan biasa aja gitu. Biasa kan di sononya itunya ketutup sampah. Di situnya masalahnya. Jadi meluapnya malah di sini ya, Bu, ya. Ada ketakutan nggak, Bu, misalnya ini setiap hujan jadi banjir di rumah gitu? Udah biasa, enggak. Tapi selama ini nggak pernah sampai masuk rumah ya? Enggak pernah. Oke. Ada misalnya tiba-tiba kepikiran ada mau pindah atau gimana, Bu? Enggak. Ibu memang udah usahanya Di sini ya, Bu, ya? sini. Oke. Nah, atau kalau misalnya sampai mempengaruhi air gitu enggak ya, Bu? Enggak pernah. Siap. Yang terakhir, Bu, ini ada nggak, Bu, harapan ke pemerintah daerah atau pemerintah pusat mungkin, Bu, gitu terkait dengan ini genangan airnya sampai memutus jalan juga, ini apa, Bu, dari Ibu? Ya kalau ibu mah biar cepat-cepat diperbaikin gitu aja. Kembali normal lagi. Bu, terima kasih, sehat-sehat ya. Greenpeace Indonesia menilai persoalan sampah tidak bisa hanya dilihat dari hilir. Selama sampah masih tercampur sejak dari sumbernya, beban akan terus bertumpu di TPA. Ya, memang kemarin ini sedang ramai di TPA Cipayung Depok, tapi memang kita perlu perhatikan tidak hanya di Cipayung Depok saja ya. Kemarin di Cipecang juga, Tangerang Selatan, dan juga mungkin yang paling sering kita dengar Bantar Gebang di Jakarta juga selalu menjadi masalah ya mengenai overcapacity atau overload dari kapasitas TPA-TPA ini. Karena memang secara umum di Indonesia dan berbagai daerah, utamanya kita masih mengutamakan skema kumpul angkut buang ya. Jadi sampah itu dikumpulkan dari wilayah pemukiman, dari wilayah komersil gitu, lalu diangkut dengan truk-truk gitu, dinas kebersihan, lalu dibuang dan ditaruh begitu saja di TPA dalam bentuk open dumping gitu ya. Yang mana memang model seperti ini adalah model yang tidak sustain, karena ya pasti sampah hanya akan terus bertumpuk. Belum lagi kita bicara soal sampah yang tercampur, dan sampah yang tercampur ini memang tidak bisa dikelola gitu ya. Karena pada akhirnya hanya menjadi gunungan-gunungan sampah yang bahkan tingginya sudah lebih dari puluhan meter ya, dan menimbulkan berbagai macam resiko. Misalnya kalau di TPA Cipayung kemarin misalnya kan penyumbatan kali salah satunya, dan akhirnya overload truk-truk sampai antri untuk masuk begitu ya. Dan apalagi kalau misalnya musim hujan gitu ya, biasanya menimbulkan bau gitu ya. Dan kita juga perlu ingat di tahun 2023 kemarin kalau nggak salah ya, di sebagian besar TPA-TPA di Indonesia itu juga mengalami kebakaran gitu ya, karena sampah tercampur ini, gunungan yang begitu tinggi, lalu perubahan cuaca yang sangat ekstrim ya, bisa hujan deras, lalu panas begitu terik gitu ya, sehingga
bisa menimbulkan kebakaran. Pemilihan sampah yang hanya mengandalkan himbauan kepada masyarakat dinilai tidak cukup. Dibutuhkan sistem dan kebijakan yang tegas seperti pengelolaan sampah organik berbasis komunal agar tidak seluruh sampah berakhir di TPA. Banjir sampah yang ada di TPA Cipayung, Depok, Jawa Barat ini bukan hanya sekedar persoalan hujan deras ataupun juga kapasitas yang penuh. Tapi ini peringatan serius bagaimana pengelolaan limbah yang ada di sini masih belum maksimal. Tentunya tanpa pola perubahan pengelolaan limbah yang berkelanjutan, masalah ini akan terus berlanjut. Maka dari itu perlu sekali bagaimana mengelola limbah ini dimulai dari tingkat rumah tangga, dari masyarakat yang sudah wajibnya mengetahui bagaimana mengelola, memilah sampah dengan baik, kemudian bagaimana pengurangan volume sampah, dan terlebih adalah bagaimana sistem pengelolaan yang ada di TPA ini perlu diperbaiki lagi di dalam mengelola dan memproses sampah-sampah yang ada di sini. Jika tidak, pemirsa, ini hanya akan menjadi bom waktu yang menyengsarakan seluruh umat manusia. Dari Depok, Jawa Barat, Arwida Denosmito, Ruti, Metro TV.